Semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan untuk baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hafizahullah. Sebagaimana yang disampaikan, insyaallah pada pagi hari ini tema pengajian sekaligus maulidan temanya cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita kok harus cinta Kanjeng Nabi? Karena nanti yang bersanding Kanjeng Nabi adalah mereka yang mencintai Kanjeng Nabi. Sehingga kalau boleh dibilang, selain NKRI yang harga mati, cinta Nabi itu juga harga mati. Karena kalau tidak ada cinta Nabi, kita tidak bisa bersanding dengan Kanjeng Nabi. Sehingga di bulan Maulid ini momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan sekaligus menguatkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, besok kita bisa benar-benar bersanding dengan Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-sa'ah wa qala mada a'dadta laha faqala la illa annani uhibbullaha wa rasulah faqala anta ma'a man akhbabta. Dalam hadis ini sahabat Anas meriwayatkan ada seorang sahabat yang datang ke Kanjeng Nabi, kemudian bertanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Pertanyaannya itu tentang kapan hari kiamat. Dijawab sama Kanjeng Nabi dengan pertanyaan balik, mada a'dadta, yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat itu apa? Kok wani takok kapan dino? Ya, pun siap apa pripun kok takok dino? Ya. Kemudian dijawab sama sahabat tadi, lah belum, dereng, saya belum siap apa-apa, illa annani uhibbullah wa rasulah, hanya saja saya ini punya modal cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan inti sabdanya, anta ma'a man akhbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, ini yang menjadikan dasar bahwa orang yang mencintai Kanjeng Nabi itu besok akan bersama dengan Kanjeng Nabi. Karena seseorang itu akan berkumpul bersama dengan orang yang dicintai. Nah, makanya Bapak, Ibu-ibu, pastikan orang-orang yang jenengan cintai itu yang nanti kedepannya mengajak kita, membawa kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai malah yang kita cintai, yang kita fans berarti justru mereka yang belum tentu di surga. Apalagi sampai ngefans cinta banget, cinta mati sama yang naudzubillah ahli. Nah, insya Allah ada yang ngefans sama Taehyung, gak kenal tadi. Bu-ibu udah kenal artis Korea, gak kenal lagi. Allah kenali
hadis tadi, sahabat Anas itu kemudian berkomentar, ma farihtu qabla hadza farahan ba'dal Islam. Saya belum pernah gembira, belum pernah senang melebihi senang saya pada hari ini ketika Kanjeng Nabi bilang, anta ma'aman akhbarta fa uhibbun nabiyya wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Sahabat Anas menyampaikan, kalau demikian maka saya berikrar, saya cinta Kanjeng Nabi, saya cinta Sayyidina Abu Bakar, saya cinta Sayyidina Umar, dan saya berharap besok bersama mereka, karena orang akan bersama dengan yang mereka cintai. Nah, ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa pastikan orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan adalah yang kelak menjadi ahli surga, dan yang pasti mengidolakan, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hafizahullah. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah cinta itu cukup kita ikrarkan atau butuh bukti? Nah, kalau sekedar nyonsewu gombalan-gombalan cinta tanpa ada bukti, itu kan yo bisa dikatakan cinta palsu, gombalan. Maka para ulama mengharuskan klaim cinta kita itu harus dibuktikan. Kita mencintai Kanjeng Nabi harus ada buktinya, harus ada dalilnya yang menunjukkan bahwa kita benar cinta kepada Kanjeng Nabi. Nek guru ngaku-ngaku tok gampang, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Nabi gampang. Tapi pengakuan itu harus dibuktikan. Nah, apa buktinya cinta kita kepada Kanjeng Nabi? Dijelaskan oleh para ulama, sudah dirangkum. Di antara bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi, yang pertama adalah iktsar sholawat alaihi, memperbanyak sholawat ke atas Kanjeng Nabi. Nah, ini bukti yang pertama nih. Bukti yang pertama dan termasuk yang paling gampang, kita bersholawat atas Kanjeng Nabi. Kenapa para ulama menjadikan ini sebagai bukti cinta Kanjeng Nabi? Karena di hadis yang lain Kanjeng Nabi menyampaikan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan saya di hari kiamat, yang paling pantas dekat dengan saya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawatnya ke atas. Nah, sehingga kalau kita memang benar cinta Kanjeng Nabi, pengen benar bersanding dengan Kanjeng Nabi, mestinya kita harus siap mau memperbanyak sholawat ke atas Kanjeng Nabi. Nah, pertanyaannya, jenengan biasanya sehari semalam itu sholawat berapa kali itu Kanjeng Nabi? Pernah ngitung betul? Pak, tidak pernah ngitung Pak, sepakai pokoknya. Minimal pas sholat jenengan sholawat, pas Kanjeng Nabi namanya disebut jenengan sholawat. Tapi kalau cuma itu belum terlalu banyak. Padahal yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi itu yang paling banyak sholawatnya. Maka monggo di momentum bulan Maulid ini kita buktikan cinta kita pada Kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat ke atas Kanjeng Nabi. Okay. Sholawat itu
paling sederhana, paling simpel di penjelasan para ulama gitu. Wa aqallu ma yuqal fi sholati 'ala nabi Allahumma sholli 'ala Muhammad. Kalimat minimal yang sudah bisa disebut sholawat itu adalah ucapan kita Allahumma sholli 'ala Muhammad. Jadi dengan ucap segitu itu sudah dianggap sholawat. Meskipun kalau mau lengkap, mau panjang, mau yang dirangkai dengan pujian-pujian, monggo. Tapi seandainya dengan ucap Allahumma sholli 'ala Muhammad dan itu diulang 100 kali, 400 kali, 1000 kali, itu sudah dikatakan tiap Allahumma sholli 'ala Muhammad itu sudah bersolawat. Nah, semakin banyak sholawatnya, semakin besar peluang dekat dengan Kanjeng Nabi. Nah itu, Selain itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah, itu juga diselipkan sholawat. Jadi di antara momen kapan kita mengucapkan sholawat, memperbanyak sholawat adalah ketika kita berdoa. Maka biasanya sebelum doa para pak yai, para pak khotib itu depannya bersolawat lebih dahulu. Setiap khutbah Jumat sebelum berdoa itu mesti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu mesti, karena memang sholawat yang disertakan dalam doa itu punya fadilah lebih dan disebutkan secara khusus di hadis Kanjeng Nabi. Nah, ini berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi ketika sahabat Ubay bin Ka'ab itu menemui Kanjeng Nabi, kemudian ngendikan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu as-sholata 'alaihi fakam aj'al laka fi sholati." Sahabat Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, saya itu orang yang pengen memperbanyak sholawat ke atas jenengan. Berapa porsi yang saya gunakan untuk sholawat saat saya berdoa? Di berapa porsi sholawatnya ketika saya berdoa?" Ini pertanyaan Ubay. Kemudian Ubay melanjutkan, "Ar-rubu, apakah seperempat porsi doa saya itu tak gunakan untuk sholawat?" Dijawab sama Kanjeng Nabi, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak." Monggo seperempat ya monggo. Seperempat itu maksudnya gini, misalkan jenengan berdoa selama 20 menit, itu beri sholawatannya 5 menit. Nek doanya jenengan simpel 4 menit, sholawatannya 1 menit. Nek doanya jenengan cukup 1 menit, sholawatannya 15 detik. Ini maksud dari seperempat. Jadi porsinya seperempat durasinya. Dijawab Kanjeng Nabi, monggo. Tapi kalau kamu tambahkan itu lebih baik. Kemudian sahabat Ubay bertanya, "Anisaf, kalau itu separuh ya?" Kanjeng Nabi, "Separuh porsi doa saya tak isi sholawat. Maka kalau mau berdoa 20 menit, sholawatnya 10 menit sendiri. Yang 10 menit baru doa." Kanjeng Nabi jawabannya masih sama, "Masyita fa in zitta fa huwa khairul laka." Monggo setengah. Tapi kalau kamu tambah lagi itu lebih baik. Sahabat Ubay melanjutkan, "Athulutsan, kalau gitu ya 2/3. Misal kok doanya 20 menit ya sekitar 13 menitan. Doanya cukup 7. Masih dijawab Kanjeng Nabi, "Masyita, monggo fa in zitta fa huwa khairun."
Tapi kalau kamu tambah lagi itu lebih baik. Sampai sahabat Ubay itu lo kok izin kon ibu ya padahal sudah 2/3. Mungkin yang orang bergeten dan terus bilang gini, idza aj'alu kulla sholati sholatan alaih. Ya pun nek ngoten semua durasi doa saya tak full ke sholawat untuk panjenengan. Jadi kalau mau doa 20 menit gak sedoyo nek full 20 menit sholawat. Nah, ternyata jawaban Kanjeng Nabi setelah mendengar itu, idza yakfikallah ma yarumuka min umuri dunyaka wa akhiratika. Kalau kamu benar seperti itu, full sholawat, maka Allah akan mencukupi kebutuhanmu, duniamu dan akhirat. Nah, dari sinilah kemudian sebagian kemudian salah pahami, berarti gak usah dungo, cukup sholawat supaya ini nopo sambil di sholawat. Roh mobil api sambil sholawati. Lihat temennya naik jabatan, pengen naik jabatan sambil sholawati. Ono bocah ganteng pengen jadi mantune sambil sholawati. Sehingga kemudian karena dengar hadis tadi, durkur salah paham, suka penting donga-donga yang masih penting sholawat. Nah ini ternyata enggak gitu. Ya, para ulama menjelaskannya tidak seperti itu. Karena doa itu juga perintah Allah. Doa itu juga ajarannya Kanjeng Nabi Rasulullah. Maka ketika ulama menjelaskan syarah hadis tadi, wa hadza yakni an-nafiyat doa. Hadis ini bukan berarti mengajarkan kita untuk tidak usah berdoa. Walakinna hadzal hadis yadullu ala adhamatis sholati ala nabi. Tapi hadis ini Kanjeng Nabi ingin menunjukkan besarnya fadilah sholawat ke atas Kanjeng Nabi. Seandainya orang itu ikhlas bersolawat ke atas Kanjeng Nabi, bahkan memfullkan durasi waktunya untuk sholawat, itu ketika itu benar-benar dilakukan dengan ikhlas, dengan dasar perintah Allah, perintah Rasul, maka akan dicukupi kebutuhannya dunia dan akhirat. Nah kemudian dijelaskan logikanya. Walillahi masalah, tapi tetap Allah itu jauh lebih tinggi dari segalanya. Ini hanya gambar logikanya, ya orang usah jaluk tapi kok dicukupi. Kan hadis tadi seandainya tanpa doa full sholawat itu dicukupi kebutuhan dunia akhirat. Nah, mungkin sebagai gambaran, kalau putra putri panjenengan biasanya tiap hari minta uang saku misalnya, Pak Bu minta uang sakunya, sekolah minta uang saku, minta 10.000 misalnya, dia dikasih 10.000 karena dia minta 10.000 karena lebih. Nah, bisa jadi kalau si anak ini tidak usah minta uang saku, tapi anak ini dereke perintah orang tua dengan ikhlas, dereke perintah orang tua dengan sepenuh hati. Misalkan menunjukkan amalan-amalan yang disenangi orang tua, tiap habis subuh ngaji ngapal ke Quran misalnya, nanti pulang sekolah isa-isa cuci piring misalnya, sebelum berangkat sekolah nyapu teras, nyapu halaman, malamnya habis maghrib nyetel Quran, habis isya belajar. Itu kira-kira umpama anak ini gak jaluk sama orang tua akan mudah ngasih reward, ngasih hadiah, bahkan tidak hanya 10.000, mungkin malah digai 100.000. Pergo bangga dengan anak tanpa minta, itu justru bisa jadi lebih pemberiannya daripada tadi minta sehari 10. Nah, ini gambaran
yang menunjukkan bahwa logikanya ketika orang itu awalnya pengen berdoa minta ini minta itu, tapi kemudian karena fokus derek ke perintah Allah, fokus derek ke perintah Rasulullah, sampai duwe ra kober gara-gara full derek ke perintah Allah perintah Rasul, bisa jadi akan diberi oleh Allah dari lebih apa yang diminta meskipun tanpa meminta. Nah itu logikanya seperti itu. Meskipun tadi disampaikan bukan berarti ini menghilangkan doa. Nah, jadi selain sholawat itu bisa menjadi sebab kita berdampingan dengan Kanjeng Nabi, sholawat itu juga bisa menyebabkan kita dicukupi dunia akhirat kita. Sekaligus dalam hal ini tetap diingatkan, wa hadza la yanbaghi lana an nuksira sholat di dunia. Meskipun demikian, kita tetap tidak patut, gak pas juga kalau memperbanyak sholawatnya kita semata-mata ngejar dunia. Nah ini para ulama juga mengingatkan, karena sebagian kalangan juga ada yang memperbanyak sholawat itu tujuannya ya ben tadi, sing disolawati ben dadi sing diduweni. Pengen apa sholawat terus niate gur ngejar apa. Nah ini repot juga, karena berarti melakukan ibadah tapi niate dunia, ini juga gak pas. Makanya diingatkan, meskipun fadilah sholawat seperti tadi, tapi jangan sampai kita memperbanyak sholawatnya itu untuk ngejar dunia, ngejar materi. Enggak benar juga. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hafizahullah, ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kalau kita pengen dikatakan cinta Kanjeng Nabi, ini bukti yang tidak kalah pentingnya adalah at-ta'assi bihi. Berusaha meneladani, mencontoh, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nyuwun sewu, ketika kita ngaku cinta Nabi, mungkin sudah banyak bersolawat, tapi jalan kita nyimpang dari jalannya Kanjeng Nabi, itu juga sama juga bohong. Kita enggak diakui cinta. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Ali Imran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini Ibnu Katsir menyampaikan firman-Nya, kullu man idda'a mahabbatallahi wa rasulih wa laysa huwa yasluku ala tariqatil muhammadiyah fatahwahu kadhib. Ini Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Siapa saja yang mengaku cinta Allah dan cinta Rasulnya, walaisa huwa yasluku ala tariqatil muhammadiyah, tapi dia tidak mau, tidak boten kerso, tidak dereke jalan yang ditempuh oleh jalan Kanjeng Nabi Muhammad, maka pengakuannya dusta, maka pengakuan cintanya palsu, gombal tok, OOT. Kalau cintanya tidak dibuktikan dereke lampai Kanjeng Nabi. Nah maka oleh karena itu sebisa mungkin kita semua berusaha dereke lampai Kanjeng Nabi. Meskipun kita nggak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi, berat, mustahil. Jangankan kita,
sahabat Anas tadi yang meriwayatkan hadis itu, beliau aja ngendikan walam aku misal. Saya pengen kumpul dengan Kanjeng Nabi, meskipun amal saya nggak bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Ya memang nggak bisa, mustahil. Tapi minimal kalau Kanjeng Nabi jalannya ke timur, kita ikut ke timur. Jangan sampai Kanjeng Nabi nyetan pulau jenengan pulau bakal kepedok. Meskipun nanti Kanjeng Nabi ke timurnya itu sampai jauh, bila pulau panjenengan nggak kuat nututi minimal dalane podo. Kanjeng Nabi kuat sampai Pati, jenengan kuat sampai Kudus, sebut apa-apa. Sing penting dalane podo. Saya mungkin baru sampai Kalinyamatan, Saso, Surakuat, Surapopo, sing penting podo. Gitu. Artinya kita berusaha dereke, meskipun dari sisi kualitas tetap gak bisa ngimbangi Kanjeng. Dan mustahil bisa dibilang mustahil kita mau ngimbangi Kanjeng. Nah, kita ambil contoh misalkan gitu. Kanjeng Nabi dalam beribadah, kita awali dari ibadah Kanjeng Nabi, misalkan disebutkan itu Kanjeng Nabi setiap malam itu Kanjeng Nabi qiyamul lail, Kanjeng Nabi sholat tahajud. Sholat tahajudnya Kanjeng Nabi itu dengan durasi yang cukup panjang banget, bisa sekitar 5 jam sholatnya Kanjeng Nabi. Di hadis kan disebutkan Kanjeng Nabi itu sholatnya ketika malam hari, rakaat pertama itu yang dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, pinten juz itu 5 juz lebih. Jenengan baca 5 juz itu berapa jam? Kalau 1 juznya setengah jam, nek 5 juz berarti 2,5 jam. Itu baru 1 rakaat. Jenengan pernah sholat 1 rakaat baca 5 juz? Jenengan pernah sholat malam durasinya sekitar 5 jam? Susah. Dijak sholat suwi sithik mawon, misalkan tarawih kok ketemu imam sing sholatnya rada suwe, esok tobat tak sholat kono. Gini Pak, imam suwe, padahal suwe itu paling setengah jam. Itu aja sudah tobat sudah. Nah ini Kanjeng Nabi itu sekitar 5 jam. Maka kita bisa usah kita. Saya tuh terus terang belum pernah sholat malam selama 5 jam dulu. Tapi minimal kita kan ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat, ya kita ikut sholat. Kanjeng Nabi kuat 5 jam, paling tidak kita kuat 5 menit. 10 menit lah. 10 menit. Ini insya Allah sudah masuk kategori dereke Kanjeng Nabi, meskipun 5 jam sama 5 menit. Yaudah sih kalau pas itu 5 menit sih Pak, 50 menit, 15 menit, 10 menit. Tapi untuk menyamai Kanjeng Nabi bos. Nah, tapi yang penting tadi kita ada keinginan, ada ikhtiar, ada usaha dereke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat begini melu sholat. Jangan sampai Kanjeng Nabi tiap malam sholat, sementara kita tiap malam ngorok tak tahu sholat. Ini kan berarti beda. Nah kalau beda kan repot. Nah maka minimal ada diri. Kalau misalnya nggak bisa tiap malam, terus Kanjeng Nabi tiap malam, jenengan paling boten sesasi bisa, seminggu bisa. Tapi yang jelas kan tadi, semakin derek Kanjeng Nabi, semakin mendekati Kanjeng Nabi, di sana ya semakin dekat dengan Kanjeng Nabi. Yo, kalaupun nggak dekat banget, paling nggak jadi tok Kanjeng Nabi. Nah intinya kan gitu. Sehingga monggo kita buktikan cinta kita dengan derek Kanjeng Nabi. Tentunya tetap sesuai dengan kemampuan. Nggak mungkin bisa sama Kanjeng. Begitu juga dari sisi muamalah, dari sisi interaksi, Kanjeng Nabi itu sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya. Kanjeng Nabi itu tidak pernah marah.
tidak pernah marah kanjeng Nabi. Bahkan ketika melihat Sayyidah Aisyah cemburu, kan wajar ya, perempuan itu kan cemburunya besar. Ketika kelihatan cemburu, kemudian kelihatan di wajahnya Aisyah itu marah, kanjeng Nabi cukup tersenyum. Jadi kanjeng Nabi itu tidak pernah marahi istrinya, tidak pernah marahi anaknya. Didik ya, ngaraki ya, tapi marah tidak pernah. Kencang ya, tapi marah itu tidak pernah. Bahkan kanjeng Nabi itu bilang, maka narifu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Dalam mencontohkan interaksi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, kanjeng Nabi itu sampai bilang, tidaklah kelembutan kasih sayang itu diterapkan kecuali pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya ketika kasih sayang itu dicabut, maka yang datang pasti keburukan. Nah, ini mengajarkan kita untuk lebih sayang terhadap keluarga. Kemudian sayangnya kanjeng Nabi sama anak-anak itu, setiap ketemu anak, kanjeng Nabi itu selalu mencium keningnya, dikecup. Itu nunjuknya sayangnya kanjeng Nabi. Bahkan ada sahabat yang kaget, ma ra'aitu nabiyya qad illa qabala. Setiap kanjeng Nabi ketemu bocah, saya lihat pasti dicium. Ma'an nali mulida asyrawa. Padahal saya ini punya anak 10, walau qabil akademiku, tidak pernah satu pun sing tak cium. Ini sahabat. Nah, anaknya 10 wajar, anak 10 itu wajar. Wajar maksudnya morake. Nah, kemudian ketika kanjeng Nabi dengar sahabat tadi bilang punya anak 10 tidak pernah ada yang dicium, itu kanjeng Nabi bilang gini, asallahu an yanza'a rahmatan min qalbi. Saya kok khawatir ya, Allah mencabut rahmat dari hati. Kok iso-iso nih lho, dia anak 10 kok gak tahu nyayang lu kepiye. Rasa kasih sayangnya itu di mana? Nah, sing disayang boleh dong. Nyayang anak gak tahu sing disayangi ibu ya anak-anak. Ya masih mending sini. Daripada kowe yang disayang anaknya ya berarti tambah susah lagi. Artinya di sini kanjeng Nabi itu memberi keteladanan sebegitu loh full cintanya kepada anak, disayang. Maka jenengan ketika melihat ada orang tua nyayang anak, itu ya jangan dikomentari lebay, gede jadi sayang. Justru itu ajarannya kanjeng Nabi. Mungkin kalau hari ini mungkin ganti anaknya yang malu disayang. Kalau udah agak gede diantar ke sekolah, mungkin ketika mau pamitan disayang udah gak mau buang. Nah itu sebenarnya ya gak pas juga, karena setruman ciuman itu setruman kasih sayang, dan pasti akan menghadirkan kebaikan. Itu mesti, karena yang diberikan kanjeng. Maka di sini monggo kita juga meneladani kanjeng. Sebisa mungkin berusaha sayang pada anak istri. Nah itu beberapa contoh perlunya kita meneladani kanjeng Nabi. Dan semakin kita bisa derek ke kanjeng Nabi, semakin besar peluangnya dekat dengan kanjeng Nabi. Sebaliknya, semakin kita berbeda dengan kanjeng Nabi, apalagi bertentangan berlawanan dengan kanjeng Nabi, semakin jauh dengan kanjeng Nabi. Bahkan naudzubillah, ketika bertentangan terus, beda terus dalam semua hal, kita nggak mungkin bisa bersama kanjeng Nabi. Nah oleh karena itu monggo di momentum Maulid ini kita maksimalkan pembuktian cinta kita kepada kanjeng Nabi dengan dereke lampahe kanjeng Nabi. Fa insyaallah dengan pembuktian cinta ini, dengan semakin bisa mengikuti kanjeng Nabi, insyaallah di akhirat nanti berpeluang besar semakin dekat dengan kanjeng